Wah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wassalatu wassalamu ala rasulil karim alladzi qad ahyana bil huda binuril haq. Baik adik-adik semua, ikatan mahasiswa Songak yang berbahagia dan yang jomblo, selamat atas kejombloannya. Dan yang ditolak, jangan menangis, jangan bersedih. Masih banyak. John, nih John. Sini John, sini. Baik, kita lanjut ke malam ketiga karena kita sudah 3 malam ya John ya. Nah, John itu nggak ikut kemarin, itu malam pertama. Malam pertama itu enak loh John. Apalah. Tak apa ke? Ya. Baik, pada malam ini kita akan membahas tentang syurut sihhati shaum, yaitu apa yang syarat-syarat yang menyebabkan puasa kita itu sah. Jadi harus beda ya, kalian harus pahami. Tapi sebelum kita lanjut, kita bacakan Fatihah dulu kepada Imam Syafi'i dan beberapa imam mazhab yang telah memberikan kita pedoman di dalam melakukan hukum dalam beribadah. Kulluhum bisri asrar al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lijami'il ulama il amilin walin nahdiyyin walin nahdiyat wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Ketean wajon. Nah, baik. Tadi malam kita sudah membahas apa itu definisi, kemarin malam ya, malam pertama sudah membahas apa itu definisi puasa, apa itu puasa wajib, mana saja puasa mandub atau puasa sunat, apa itu puasa makruh, puasa haram. Nah sekarang kita akan membahas tentang syurutus sihhatis shaum. Harus mampu membedakan apa perbedaan syarat sah dengan syarat wajib. Ini harus perlu pahami. Apa itu syarat sah? Syarat sah dengan syarat wajib. Syarat wajib. Apa perbedaan syarat sah dan syarat wajib? Ini ada yang mahat. Yuk, tingkat pira yuk? 1 bang. Tingkat 1. John? 1 bang. Tina? 2. Apa perbedaan syarat sah, kemudian apa perbedaan dengan rukun? Nah ini sudah kita diskusikan kan. Arkan. Apa pengertian arkan atau rukun? Apa perbedaan syarat, baik itu syarat sah maupun syarat wajib. Nah, rukun itu adalah apa yang padanya dibangun ibadah tertentu sehingga dia menjadi sah atau tidak batal. Rukun adalah apa yang menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau tidak ada salah satu rukunnya, maka sah nggak atau batal nggak? Maka akan batal kan? Maka tidak terpenuhi. Makanya rukun ini adalah berkaitan tentang ibadah itu. Nah, di dalamnya itu ada rukun. Nah, misalnya sholat, seperti takbiratul ihram, gitu kan, baca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal dan seterusnya, itu namanya rukun. Nah, rukun ini adalah apa yang ada bagian-bagian tertentu dalam sebuah ibadah. Kalau bagian-bagian yang itu tidak ada di dalam ibadah tertentu, maka ibadah itu akan batal atau tidak sah. Itu rukun. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kalau syarat, nah ini kalau syarat ini adalah ma taqaddama minal arkan, ya, ma taqaddama
minal minal arkan. Jadi syarat ini adalah apa yang mendahului daripada rukun. Nah, artinya apa? Dia terpisah, tapi untuk menuju sahnya rukun ini harus ada syarat. Harus ada syaratnya. Harus ada syarat. Misalnya sahnya kita mengerjakan sholat, maka syaratnya itu harus berwudu gitu kan. Sahnya kita mengerjakan haji pun juga demikian, harus ada niat kan begitu di ketika ihram. Nah, ma taqaddama minal arkan, yaitu dia syarat ini mendahului rukun-rukun yang ada dalam ibadah. Nah, misal puasa. Nah, misal puasa. Syurutus sahhatus shaum. Nah, syarat biar agar puasa itu sah. Nah, ini maka harus ada berapa perkara. Dalam kitab Taqriratus Sadidah, karena kita gunakan kitab Taqriratus Sadidah, ada 1, 2, 3, 4 syarat sahnya puasa kita. Nah, kemudian apa perbedaan syarat sah dengan syarat wajib? Kalau syarat sah, ya, kalau syarat sah, ini makna syarat ya. Kalau syarat sah itu berbicara tentang objek. Bisa dipahami? Berbicara tentang objek. Jadi syarat sah itu adalah berbicara tentang objek yang kita lakukan. Berbicara tentang sahnya ibadah tersebut. Itu namanya syarat sah. Jadi syarat sah itu adalah berkaitan tentang objek ibadah. Misal John mau sholat. Syarat sah sholat itu kalau dia sah sholatnya, maka harus masuk waktu kan begitu, harus dalam keadaan suci kan, itu namanya syarat sah kan. Terus kemudian menghadap kiblat. Terus apalagi tahu bahwa itu sedang mengerjakan sholat zuhur. Jadi nggak sah sholat kita sedang sholat zuhur tapi niatnya itu sholat asar, itu nggak sah itu. Nah, itulah yang maksud dengan syarat sah. Syarat sah adalah syarat yang menempel pada ibadah itu atau objek yang kita kerjakan. Itu namanya syarat sah. Tapi kalau syarat wajib, nah kalau syarat wajib ini fa'ilun. Ini fokus syarat wajib ini pada orang yang mengerjakan ibadah, pada orang yang mengerjakan ibadah. Nah, ini namanya syarat wajib. Jadi syarat wajib itu adalah syarat yang harus melekat, yang harus ada pada syarat sah. Bukan, yang harus ada pada orang yang melakukan ibadah tersebut. Misalnya puasa. Nah, orang yang non muslim itu tidak boleh mengerjakan puasa Ramadan atau puasa yang disyariatkan Islam, sebab dia tidak termasuk pada syarat wajib ini. Makanya syarat wajib ini pengertiannya adalah syarat yang menempel, yang melekat kepadanya syarat-syarat dia wajib melakukan ibadah. Nah, begitu John. Nah, jadi sama sekarang kita bahas. Oke, kita masuk. Oke, bisa dipahami apa perbedaan rukun, apa perbedaan syarat ya? Paham? Oke, paham Ipang? Oke. Lanjut. Jadi belajar fikih itu tidak hanya belajar hafalan, tapi yang namanya fikih itu ya harus mampu dipahami. Makanya paham betul itu. Makanya pemahaman fikih dengan orang yang tidak menggunakan fikih itu berbeda. Syurutus sahhatus shaum. Syurutus sahhatus shaum ay idza tafarat hadhihi syurutu shahhas shaum. Wahya arba'atun. Nah, sah dia puasanya seseorang apabila terdapat 4 syarat sebagai berikut. 4 syarat sahnya ya. Ada 4 syarat sah. Syarat sah puasa. Yang namanya fikih itu ya harus. Yang pertama, al-Islam. Al-Islam.
Yang pertama Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Fa in irtadda lahzatan wahidatan batala saumuhu. Nah, ini perhatikan ini, enak ini. Jadi syarat sah yang pertama itu dia Islam. Jadi dia orang yang berpuasa itu Islam. Sah puasanya. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, yaitu dia harus tetap dalam keadaan Islam sepanjang hari dia berpuasa. Falor tadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu murtad di tengah atau hari atau di siang bolong di pertengahan puasanya, falor tadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Jika dia itu murtad atau keluar dari Islam walaupun sebentar aja, sedetik misal, maka batala shaumuhu, batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari garis Islam. Mana contohnya? Si A misalnya sedang berpuasa Ramadan. Nah, hari Kamis misalnya. Di pagi Kamisnya dia sudah Islam dan segala macam. Tiba-tiba pacarnya nelpon. Mengatakan karena dia misalnya pacarnya terlalu cinta terhadap, Kak, saya sudah ini Kak, begini. Saya udah pindah agama dan seterusnya. Kalau kakak mau sama saya ya silakan, gitu kan. Nah, maka walaupun dia misalnya tinggal 1 menit aja, ini perhatikan, tinggal 1 menit puasanya, tapi dia itu murtad sebentar saja, walaupun dia sedetik, dia mengaku dengan talafuz, dengan dia ucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau ada Tuhan ternyata selain Allah, maka dia itu tergolong murtad, maka batallah puasanya. Nah, bisa dipahami? Batal puasanya. Itu yang pertama. Coba pikirkan supaya nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Syarat sah orang berpuasa, syarat sah puasa itu supaya puasanya loh yang sah. Ini loh, karena ini syarat sah ya. Kita bahas syarat sah ini. Puasanya itu sah kalau dia tetap dalam kondisi Islam atau Muslim, bermukmin. Jami'an nahar, jadi sepanjang hari. Nah, bagaimana kalau misalnya dia murtad setelah dia berbuka? Maka puasanya yang tadi itu sah. Ya. Puasanya yang tadi itu sah karena dia masih dalam kondisi Islam. Nah, itu. Walau tadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Misalnya tinggal 1 menit atau tinggal berapa detik ngebang nih azan, tapi ternyata duk mau azan ini, sebelum azan tarhim dia murtad, misalnya keluar dari Islam, maka dia tidak boleh lagi berpuasa, batal puasanya karena status keislamannya hilang. Bisa dipahami? Syarat sah yang pertama, puasa kita itu sah kalau tetap kondisi Islam. Yang kedua al-aqlu. Wa yushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Itu yang syarat sah yang kedua, harus berakal atau sadar. Tetap dalam kondisi sadar, tetap dalam kondisi logika masih terjaga, akal pikiran masih ada, akal pikirannya masih sempurna. Wa yushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Jadi dia itu harus berakal, mumayyizan. Mumayyiz ini artinya bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana baik dan mana buruk. Jami'an nahar. Walau junna walau lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Nah, walaupun misalnya telang ingatannya, hilang akalnya, artinya karena mungkin ada sakit ayan, sakit apa ayan ya namanya, yang ngopok itu, yang tiba-tiba segala macam keluar busa dari anunya, dari bibir ya, dari mulut, maka batal puasanya di sana. Kenapa? Karena dia hilang kesadaran. Nah, disinilah al-aqlul mumayyiz ini, batasan para ulama itu anak-anak yang berboleh puasa itu loh. Nah, ini kita berbicara sahnya puasa ya. Kita berbicara sahnya berpuasa.
walaupun dia berumur 9 tahun misalnya. Kalau umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, atau 12 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan itu, kalau dia berpuasa, puasanya itu sah loh. Puasanya itu sah, karena kita ini berbicara tentang sah ibadahnya itu loh, ibadahnya. Sah dia ibadahnya. Tapi mereka itu belum mukallaf. Belum mukallaf. Belum mukallaf itu artinya belum dijatuhi hukum syariat, hukum syara. Walaupun anak kecil misalnya mau masuk SD atau mau masuk SD lah, ukurannya yang 6 tahun ya atau 7 tahun, dia sah puasanya karena dia sudah mumayyaz, dia sudah membedakan mana perintah ibunya yang bisa dijauhi, mana perintah ibunya yang harus dilakukan, kan begitu. Nah, itu mumayyaz, al-aqlul mumayyaz. Nah, itu namanya al-aql. Nah, bagaimana kalau orang yang dewasa? Orang dewasa, misal Heru misalkan, Cak Heyu misalnya, tiba-tiba jogang Cak Heyu nih, tiba-tiba jogang di pertengahan hari, maka batal puasanya Cak Heyu, karena sahnya puasa itu adalah ketika dia sadar sepanjang hari ini, sepanjang artinya dari minal fajri ila gurubi syamsi. Ya, puasa itu kan menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari loh, yuk. Matahari bukan pacarmu, matahari yuk. Karena banyak orang mengatakan engkau adalah mentariku. Prato genceng. Al-aqlu. Nah, jadi maksudnya apa? Al-aqlu di sini adalah masih terpelihara akalnya, masih terpelihara kondisi kejiwaannya gitu loh. Artinya logikanya masih agak-agak alhamdulillah bisa dipelihara lah. Bukan setengah 12. Nah, bagaimana hukumnya bagi orang yang setengah 12? Agak-agak stres-stresan kan? Nah, lihat ukurannya. Kalau dia ukurannya sadar dalam setiap hariannya itu masih ada kesadaran untuk beribadah, maka dia taklifi dia. Tapi kalau misalnya sudah 12 ton, 12 jam 12 tank sudah kencing di jalan, udah kencing berlari dan seterusnya, artinya dia sudah total ya dalam menghilang kesadarannya, itu nggak boleh, karena itu sudah junun namanya. Dia udah gila tuh. Mara al-mukarram misalnya bang. Nah, wa ammal igma'u wasukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Nah, ini. Dan adapun igma ini kayak orang mopok. Nah, igma. Mopok itu tahu mopok? Kalau orang Songa itu kan kenal mopok. Mopok itu artinya mimisan, terus wanta ya, wanta, mungkin badi kecoa kira wanta. Orang wanta itu tiba-tiba dia clear kan, kememotan, terus dia keluar busa dan seterusnya. Nah, itu nanti penjelasannya akan datang itu. Artinya bagaimana, apakah puasanya batal atau tidak, nanti kita jelaskan. Apa katanya Imam As-Simyat, Imam Zainuddin Ibrahim Ibnu Simyat mengatakan wa ammal igma wa sukru. Nah, wasukru ini orang mabuk nih, orang mabuk. Kalau dia mabuk, nah ini mabuk kan, mabuk definisi sukru nih kan, sukru bukan syukru, bukan pakai shin, tapi pakai sin. Nah, ini artinya mabuk. Bagaimana bang kalau dia mabuk cinta misalnya? Nah, ini beda lagi. Sambil dia onani. Asukru. Kalau dia sedang mabuk ini kan artinya banyak ya. Artinya ada yang mabuk kendaraan, ada yang mabuk udara, ada yang mabuk banyak mabuk. Nah, nanti ada dua nanti. Apakah dia tahan untuk berpuasa? Kalau bagi orang mabuk itu silakan diteruskan puasanya, atau memang dia mubtilat, tafsilu fil mubtilat, dia batal kan begitu. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa orang mabuk karena zat ini artinya katakan misalnya obat-obatan dan seterusnya, di siang hari tetap batal puasanya. Al-igma misalnya orang mopok atau orang ayan itu, orang mimisan dan seterusnya, bukan mimisan igma itu ayan, penyakit ayan, beda dengan mimisan. Keluar busa dari bibir. Ya, ayan itu kayak orang langsung kelepek gitu.
di siang bolong karena dia nggak tahan siang atau apa kan segala macam karena penyakit keturunan kayaknya kan. Nah itu nah itu batal Pak puasanya. Nah itu bisa dipahami ya. Al-aqlu itu berakal, tetap kondisi kesadaran, kondisi akalnya tetap dipelihara. Yang ketiga apa? Syarat sahnya puasa kita itu an-niqa'u minal haid wan nifas. Ini artinya bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Apa itu nifas? Apa itu haid? Nah, ini panjang sekarang bagi kaum hawa, harus didengar ya bagi jamaah Facebookiun. Haid, darah haid itu adalah darah penyakit. Nah, darah haid mahdoh. Makanya kalau kalau dia bersih dari haid dan nifas, maka dia wajib berpuasa atau puasanya sah dia. Maka tidak sah puasanya orang yang sedang haid dan dalam keadaan kondisi nifas. Nifas ini artinya orang yang sudah bersalin. Orang yang sudah bersalin. Tahu namanya bersalin? Bukan salin pakaian. Yang sudah beranak. Nah, kalau bahasa Malaysianya itu kan korban laki-laki. Bilik korban laki-laki gitu. Nah, ini orang bersalin maksudnya. Nah, an-niqa minal haid wan nifas. Dia itu bersih dari haid, kemudian bersih juga dari nifas. Nah, nanti kita bahas ya batasan-batasan mana batasan-batasan wanita itu dia itu tergolong sedang datang bendera Jepang ya. Bendera Jepang itu John. Tahu bendera Jepang, John? Sedang keadaan tsunami, sudu susu campur mie. Haid. Maksimal wanita haid itu 15 hari atau 2 minggu. Tapi minimal itu 24 jam atau 1 hari itu minimal. Tapi di antara perempuan itu dari 100 orang yang haid 1 hari itu bisa 2 dibanding 100 lah gitu ya kira-kira. Mungkin Hayu pernah haid juga kan. An-niqa minal haid wan nifas. Nah, nifas itu berasal dari kata nafsun, nufus. Yuk kayak subuh ayo segera nyaur. Nah, ingat nifas ini diambil dari kata nafas. Bisa berarti jiwa. Nifas ini berarti oleh para ulama sepakat khuruju bihi walad. Bisa dikatakan itu khuruju bihi nafsun. Jadi nifas ini adalah proses keluarnya jiwa. Ya gitu kan jiwa itu kan. Nah, nifas ini pasti dia akan banyak berselimpahan darah dan seterusnya, itu nifas namanya. Jadi nifas ini artinya khuruju bihin nafas, proses di mana seorang wanita yang kita cintai itu mengeluarkan jiwa ya gitu. Berasal dari kata nifas. Jadi ada nifas, ada nafas, ada nafsu, dan ada unfus dan seterusnya. Itu kalau orang usuluddin, kalau orang ahli filsafat membahasnya itu panjang lebar. Nafas ini kemudian jiwa ini kemudian mana artinya nafas dan seterusnya, itu panjang lebar. Makanya nifas ini adalah khuruju bihin nafas, proses di mana keluarnya jiwa gitu kan. Itu artinya nifas. Maka di sini identik dengan perempuan yang baru melahirkan, karena dia melahirkan jiwa itu kan ada darah di sana segala macam, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi kalau dia sudah bersih nifasnya itu 2 bulan ya, 2 bulanan lebih, maka dia harus berpuasa. Kenapa? Karena dia bersih. Fayushtaratu antakunal mar'atu thahiratan jami'an nahar. Maka syaratnya itu tentu wanita ini khusus untuk wanita ini, bukan khusus untuk John atau untuk Sanul atau untuk Bonji atau untuk Ipeng, itu bukan khusus. Tapi kalau ini khusus untuk wanita ini, untuk Tinah, Ratna itu. Nifas ini khusus untuk yang sudah nikah. Jadi Tinah nggak boleh dia nifas karena belum belum disyahadah. Jadi haid. Nah, khusus ini untuk bagi yang perempuan haid dan nifas. Walau hadat fi akhir lahzatin minan nahar batala shamu. Nah, ini
misal dia datang bendera Jepang itu atau pasukan Jepang itu datang misalnya di ujung hari, atau misalnya mau Ghurubu Syamsi, mau orang sedang berbuka puasa, netes yang namanya ya bendera Jepang itu, maka batal puasanya. Ayo hati-hati kalau ayo yang netes susah. Nah, batal puasanya walaupun sebentar, maka dia sudah masuk pada haid namanya, dia sudah masuk masa haidnya. Nah, oke. Karena nanti kita akan bahas juga masa iddah itu ya, iddah haidnya perempuan itu berapa hari, masa sucinya perempuan itu berapa hari, itu ada rumusnya ya. Nah nanti ayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahari falau hadat fi akhiri lahzatin minan nahari batala saumu. Nah, walaupun dia itu sedikit keluar, atau misalnya sudah mau wazan nih tapi keluar darah anunya, darah apa namanya, darah kedewasaannya gitu ya kira-kira, lahzotan sebentar, minan nahari batala saumu, dari waktu berbuka maka batal puasanya. Itu artinya tinggal 30 detik John lagu haid. Nah itu batal puasanya John ya. Tapi John kan bukan tergolong orang yang mahir. Wa kadzalika law qaharat asna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Nah ini bagus ini. Ini bagi orang yang haid ini. Tadi dia ditemui oleh bendera Jepang atau orang masuk haidnya. Ini bagi orang yang mau suci. Jadi kalau orang yang sedang haid misalnya di siang hari dia haid, udah berapa hari dia haid, memang harus terbuka-buka ya masalah haid ini. Sorry pemirsa. Kalau misalnya sepanjang hari dia haid, udah 3 hari atau 4 hari atau sudah 1 minggu dia haid, tiba-tiba berhenti, masa iddahnya sudah jatuh misalnya di hari katakanlah dia mulai haidnya hari Kamis, kemudian hari Rabu sudah 1 minggu dia haid, hari Rabu dia udah selesai masa iddah haidnya, di siang hari misalnya di arah zuhur misalkan, di siang hari itu zuhur atau asar, maka sunat baginya untuk menahan diri supaya dia tidak makan. Bisa dipahami? Sunat baginya untuk menahan dirinya. Orang yang sudah suci itu artinya sudah berhenti dia netes itu air yang merah itu ya, air kenikmatannya itu. Nah, John itu hati-hati John. Makanya orang-orang yang belum menikah ini harus kudu tahu nih, supaya dia tahu bisa menceramahi istrinya, bisa tahu mana perbedaan darah haid dan darah nifas dan darah penyakit. Itu harus tahu bagi kalian yang belum nikah ini. Bagi saya kan salah Yazid. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Yusannu lahal imsaka. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu walakin yusannu lahal imsaka. Seandainya bagi orang yang belum bersuci atau belum selesai haidnya itu sudah selesai di siang hari, asna katanya di sini. Asna itu di pertengahan ya, sana ulisan artinya di tengah lisan, itu dalam ilmu tajwid sana ulisan ta itu sana ulisan, bukan fa gitu. Walakin yusannu lahal imsak. Jadi disunatkan untuk menahan diri tidak makan atau jangan goda-goda suami kan gitu kan. Kakak, saya sudah selesai haidnya nih kak, ayo dong kita gitu. Nggak boleh itu, nanti larinya kafarat. Itu bisa dipahami ya. Nah yang keempat, syarat yang keempat adalah syarat sahnya puasa itu al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Kita tahu bahwa kita berpuasa di waktu yang diperbolehkan, maksudnya puasa di waktu yang diperbolehkan, di hari atau waktu diperbolehkan puasa. Jadi sah puasa kita kalau kita berpuasa di hari yang diperbolehkan. Apalagi ini lebih-lebih bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan wajib, tidak ada yang seperti Nabi Daud. Mungkin Ayu dulu pernah puasa Nabi Daud di bulan Ramadan. Artinya Seninnya puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak kan gitu.
tapi mengatakan dirinya sempurna puasanya yuk gitu kan. Makanya hati-hati itu. Nah, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Jadi dia paham, dia tahu di mana waktu untuk berpuasa itu wajib, berpuasa itu sunat. Jadi dia tahu nih, artinya misal hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 dari Zulhijjah itu nggak boleh kan berpuasa di sana. Nah, di bulan Ramadan dia udah tahu, siapa yang nggak tahu bulan Ramadan kan begitu, kecuali John yang pura-pura ibu sambil nyelmai. Ay ya'lama annal yauma alladhi yuridu ayyasumahu yasihu fihi shaumu bi allam yakun minal ayyamil lati nahiya anis siyami fiha. Nah, ini maksudnya. Jadi dia yang berpuasa ini dia tahu bahwa dirinya sedang berpuasa di hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, itu syarat sahnya. Nah, bisa dipahami ya sampai sana ya. Yang pertama, syarat sah yang pertama adalah Islam. Ya, bagaimana kalau dia Islam KTP? Allah alam. Karena banyak kan Islam KTP. Yang kedua, berakal atau sadar. Bagaimana orang yang berpura-pura? Ya namanya juga berpura-pura, pura-pura jogang. Nah, misalnya, yuk, jangan jauh-jauh langan yuk ah. Ya, aku jadi nurutang beda semeton. Itu nggak boleh itu. Itu berpura-pura tidak sadar itu. Nah, yang kedua, yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuan ya, saya tidak tertujukan kepada bonji. Ini khusus untuk perempuan. Jadi 4 syarat ini, yang keempat adalah puasa di waktu yang telah ditentukan, artinya yang memang sudah diperbolehkan waktu di sana untuk berpuasa. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, John, silakan bertanya, John. Oke, pemirsa, kita ada pertanyaan dari saudara John yang gagah ganteng dan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya, gimana kalau dia sedang puasa di siang harinya itu dia pingsan, apakah hukum puasanya itu? Baik, terima kasih. Kalau dia pingsan karena penyakit, maka di sini ada dua. Ada namanya muhbitat, ada namanya mubtilat. Maka kalau dia pingsan itu, kalau dia tahan karena pingsan karena penyakit ya, kalau dia karena penyakit maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Orang pingsan karena penyakit itu diperbolehkan karena dia masuk penyakit kan, itu maka batal puasanya orang yang pingsan itu karena dia sudah tidak menyadarkan diri. Ini yang dimaksud dengan sukra ini. Hilang sukra ini artinya pingsan juga. Al-igma juga hampir sama-sama karena dia kan pendekatannya jiwa kan, kesadaran. Nah, gitu. Nah, jadi batal puasanya di sana, Bos. Kenapa? Karena makanya orang yang wajib berpuasa itu di sini nanti akan saya jelaskan. Al-itaqah ini adalah dia al-qudratu alaihi wal itaqah takunu hasan wa syar'an. Jadi dia mampu berpuasa. Jadi kalau misalnya pingsannya itu gara-gara penyakit atau penyakit keturunan dan seterusnya, maka batal puasanya di sana. Batal puasanya. Kenapa? Karena dia tergolong orang yang ghairu itaqah, dia tidak mampu untuk mengajarkan puasa tapi memaksakan dirinya puasa. Maka di hari yang lainnya harus diqadha puasanya. Kalau misalnya dia tidak puasa, misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari dia nggak berpuasa karena penyakit, karena pingsannya itu, maka dia wajib mengqadhanya di bulan yang lain. Tapi kalau misalnya dia pingsannya gara-gara misalnya tadi malam udah minum tuak misalnya, tetap dia badan, itu nanti muhbitat larinya. Segala pahala-pahalanya di waktu malam hari itu hilang, apalagi misalnya pahalanya di siang hari itu hilang gitu. Nanti saya jelaskan. Jadi nanti ada namanya muhbitat dan mubtilat. Mubtilat. Ini sudah catat ya? Awas kalau nggak catat saya periksa besok ujian lisan. Ada ujiannya ini. Kan kalau mahal ini, Bang. Ujian lisannya ngapain saya habisin waktu kalian? Jadi ada namanya mubtilat dan muhbitat. Muhbitat.
Bang, Ya, ada pesan ini dari Fikrul Hidayat. apa katanya? Gus, kalau bisa rokoknya dikurangi dulu. Saya nggak bisa jelasin kalau rokok. Oke. Mubtilat dan muhbitat. Nah, kalau mubtilat itu eh, puasanya batal dari segi zahir. Artinya yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima, haid, itu hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima. Bagi yang sudah punya istri ya, bagi yang belum punya istri ya onani gitu kan, istrinya tangan kan. Bahaya. Jadi senina ima aja senina atau poster lah, ngelamun lihat posternya Rani Mukherjee atau Karisma Kapoor kan, yang pakai utang aja kan gitu. Mubitot itu berarti pertama dia itu batal puasanya, itu namanya mubitot. Maka secara otomatis mubitot ini batal juga. Mubitot ini artinya yang membatalkan pahala puasa. Maaf, tulisan dokter. Mubitot itu artinya yang membatalkan pahala puasa. Nanti kita jelaskan apa yang termasuk mubtilat, artinya yang membatalkan puasanya, zat puasanya sendiri ya. Artinya puasanya yang batal gitu kan, secara otomatis mubtilatnya batal. Logikanya gini. Kalau kita mengerjakan puasa terus kita tidak berpuasa, maka secara otomatis kan kita nggak dapat pahala kan, namanya juga nggak puasa. Tapi kita sedang berpuasa tapi mengerjakan hal-hal yang tidak diinginkan syar'i, misalnya seperti memandang ratna di siang hari misalnya terlalu lama kan, misal John Liti Joki Wali kan diskusi, kita ada 2 ratna, nanti hati-hati pahala puasanya nggak ada, nanti makruh udah tuh pahalanya. Kenapa? Karena menimbulkan syahwat bukan sahmin. Nah itu bukan syahwat. Nah itu namanya muhbitot, artinya pahala puasanya Heru itu hilang gara-gara dia sering-sering lihat telur puyuhnya gitu. Kode ya. Nah itu namanya muhbitot. Terus yang kedua yang namanya muhbitot itu juga nanti saya jelaskan, sering melamun di tempat tidur, itu muhbitot itu. Misal sering melamun, artinya melamun yang negatif. Misalnya seandainya istri saya cantik, nah ini bonji. Misalnya istri saya cantik, pasti saya sediakan dia etalase, ke etalase senina kena di dewara doang dan kita. Nah itu nggak boleh, itu namanya muhbitot, artinya yang menimbulkan syahwat itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga namanya mubitot itu adalah artinya sering membicarakan orang, gibah, namimah dan seterusnya, itu namanya mubitot, itu membatalkan pahala puasa. Banyak orang di kita misalnya kayak sukanya suka membicarakan orang katanya kan, padahal batal puasamu. Bener batal puasanya, tapi batal dari segi pahala puasanya, dia nggak dapat apa-apa. Ini kemudian kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Oba apa yuk? Coba apa yuk, Oba? Hah? Kam min shaimin, coba. Laisa lahu min siyamihi, tidak ada laisa lahu min siyamihi walakin ju'wal. Nggak hafal sudah itu. Nah, apa katanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Nah, catat ya. Ini masalah perkara. Nanti kita bahas mubtilat dan mubitat. Makanya bawa buku. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah,
kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Banyak sekali orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan kepositifan dari puasanya. Tapi dia hanya mendapatkan alju, lapar, wal atas, haus. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga gitulah kira-kira. Kan kita sering dengar pas waktu imsak itu, ya. Teng gitu kan sering kita dengarkan. Lilin doang kasih jos kan. Nah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Ini maksudnya muhbitat tadi. Muhbitat adalah ini dok para muhbitat adalah yang membatalkan pahala puasa. Nah, apa hadisnya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang atau di sini kam berapa min shaimin orang yang artinya banyak orang yang sedang berpuasa laisa lahu min syamihi tapi dia tidak mendapat kebaikan, tidak mendapatkan balasan atau pahala kecuali lapar dan dahaga. Kudu hati-hati. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, inilah hadis muhbitat. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau gosok gigi di siang borong puasa bang gimana itu? Kalau misalnya sebelum dia terbitnya fajar, artinya belum abyad, belum putih tanahnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah zawal itu tahu zawal? Matahari sudah mau condong ke arah barat, ya di waktu duha itu hukumnya makruh, tidak batal, tapi makruh. Kenapa? Karena sudah ada nanti khawatirnya ya, lil ihtiyat. Nah ini lil ihtiyat, tahu namanya lil ihtiyat? Jogo-jogo ihtiyat, ihtiyat. Kita harus berhati-hati. Ya, hati-hati. Nanti khawatirnya apa namanya odol atau apa yang masuk itu ketimbang odol masuk kalau berangkak. Sikat gigi. Merangkak senggam ya yuk. Nah itu namanya lihtiyat. Maka makruh hukumnya kalau di zawal ya atau di gelincir matahari. Bukan di gelincir matahari. Pas terik matahari. Bukan di antara jam 9 10 itu zawal namanya. Orang sedang saat tahajud itu. Zawal. Oh, bukan. Zawal bang. Oh zawal itu zuhur ya. Iya, zuhur. Setelah zuhur itu enggak boleh zawal. Tapi ulama mengatakan zawal itu dihitung dari jam 9, 10 sampai seterusnya itu zawal. Tapi namanya zawalul a'la itu baru dia di zuhurnya. Jadi zawal itu proses gelincirnya matahari akan terbalik itu. Artinya bayangan kita akan mengarah ke arah timur gitu kan. Maka itu namanya zawal. Makruh hukumnya sikat gigi di sana. Kenapa? Karena embokmu itu, kenapa napasmu itu akan diubah menjadi riuh. Jadi napas kasturi gitu loh. Itu ada hadisnya. Meski bau. Walaupun bau-bau bau entut. Makanya dianjurkan untuk tidak ada orang puasa yang enggak bau mulutnya, enggak ada itu. Karena kan enzim atau virus enzim itu kan keluar dia. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala ada hadisnya. Napasnya akan diganti seperti rih. Rih itu artinya kayak parfum kasturi lah di sana. Gimana parfum kasturi itu? Nantilah kita lihat di episode berikutnya. Nah itu. Nah, lanjut. Lanjut Bonji. Lanjut abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalkan kita berpuasa di siang hari ya untuk menutupi supaya tidak muhbitot lah kira-kira seperti itu. Lalu kita menutupinya dengan tidur dari misalnya dari pagi sampai sore itu hukumnya bagaimana itu bang? Apakah masuk ke muhbitot membatalkan pahala puasa atau? Nah tidur itu ada dua jenis ya. Nah, kira-kira begitu. Tidur itu ada yang nilainya ibadah dan ada juga nilainya makruh. Kalau dia tidur itu dari subuh sampai zuhur itu makruh. Apalagi dia nyambung, makanya itu namanya mazhab nyambung. Kalau dalam puasa itu kan banyak mazhab nyambung tidur kan banyak itu, padahal dia tidak pernah tidur misalnya di bulan lain, tapi di bulan puasa berepisode dia John.
surat zuhur aja, nanti nyambung tidurnya. Nah, kecuali bagi orang-orang yang lemas atau al-qudrahnya kurang, maka boleh dia tidur. Disinilah nilainya ibadah. Naumul ibadah, naumus shaimul ibadah. Memang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi jangan kemudian tidur dari subuh sampai zuhur, nggak boleh itu. Makruh. Enggak hadisnya itu bang. Itu sahih hadisnya. Naumus shaimul ibadah. Tidurnya itu adalah ibadah. Ya. Kira-kira maksimal tidur ketika puasa itu berapa jam? Sesuai dengan setiap hari, misalnya dari zuhur sampai asar, udah itu tuh tidur namanya. Gunakan dan ibadah-ibadah yang lain. Dan begitu, jangan karena tidur situ ibadah kemudian semua tidur kan dari subuh sampai zuhur itu namanya mazhab naum namanya ya. Asar sampai maghrib. Puasamun naum namanya itu. Kalau dia tidur Gini aja, Bang. Puasamun naum. bang, kan kalau dia tidur dari zuhur sampai asar kan asaumul ibadah. Tapi kalau kebanyakan tidur terus airnya jatuh kan terus dihisap lagi itu. Nah, itu namanya hukumnya itu tidak batal, makanya jangan nganyo-nganyo. Tapi kalau pas sadarnya tahu elornya atau ludahnya mau jatuh, cepetan bangun, langsung cuci muka. Tapi kalau dia sadar tapi dihisap lagi kan. Nah, namanya juga sadar kan tadi al-aqlu, jangan sampai hilang kesadaran, maka dia tidak sah nanti puasanya. Makanya definisi minum nanti, apakah air liur yang keluar dari batasan bibir ini kemudian dimasukin itu batal puasanya. Itu batal. Nah, tapi kalau misalnya ada ibu-ibu yang sedang masak, ini ya perlu ibu-ibu yang sedang masak, apakah nanti lauknya itu asin atau tidak, itu boleh kita tetesin air anoknya sedikit, diginiin, gitu. Karena rasa itu tidak membatalkan puasa. Sama kali itu ya. Satu kali saja, nggak boleh lebih. sama seperti halnya kalau misalkan berwudu di bulan puasa terus berkumur-kumur gitu gimana? Nah, itu sudah sering, namanya juga berkumur-kumur. Makanya hindari berkumur-kumur waktu zuhur sampai maghrib. Ya. Makruh hukumnya. Itu nggak boleh. Itu. John sering gitu, John itu sengaja beli John. Dapat bati sedikit kan. Nggak boleh itu. Hanya Allah yang tahu, John, dan dirimu, maka batal puasamu, John. Balik kodok ya. Berarti nggak boleh berkumur-kumur ya? Nah, ini ada pertanyaan menarik, John, itu besok kita kodok. Itu nggak boleh mensepelekan ibadah dalam Ramadan, berdosa hukumnya. Dosa. Ingat loh, kalau ibadah di bulan, kalau bisanya puasa di bulan Ramadan, kemudian kita juga ini beribadah di bulan Ramadan kan 7 kali lipat, 700 kali lipat gitu kan. 10 kebaikan dibalas menjadi 700 kali lipat. Begitupun dengan dosa, John. Hati-hati. Kalian itu berdosa di bulan Ramadan juga dilipat-lipatkan. Makanya kan kita derajat puasa itu kan untuk takwa. Muttaqin. Bukan tua mutakir yang kesik. Nah, itu John ya, bisa dipahami. Oke. Ada pertanyaan lain? Sekali tinggal satu bang. Terkait dengan misalkan kita sekarang bisa taruhlah kita berpuasa di siang hari sampai dari pagi sampai maghrib, tapi kita melakukan hal yang apalah yang dilarang gitu, seperti misalkan berjudi di bulan puasa. Nah, itu hukumnya ada apa? Mubitot lah itu. Kan jelas Al-Qur'an. Di malam hari. Malam hari, Oh, Bang. malam hari. Enggak, di siang hari Nah, tapi di siang hari. dalam situasi berpuasa gitu. Maka inilah yang dimaksud oleh ulama itu adalah siang harinya itu nggak ada artinya. Kan dia beribadah puasa di siang hari, tapi malamnya dia mengajarkan maksiat. Sama kamil soimin, bukan siam di sini harinya saja, tapi malamnya juga. Ini juga Iya, karena berpuasa itu bukan hanya di siang hari, tapi di malam hari jangan buat maksiat. Bukan di siang hari ketika kita imsakiyahnya saja menahan dirinya, enggak. Tapi di waktu malamnya juga itu enggak boleh, pemirsa. Kenapa? Karena yang namanya satu hari itu 24 jam. Saumun ini ya yauman, satu hari. Jami'un nahar. Nah, inilah yang dimaksud ini. Tadi taraweh gitu kan. Tapi enggak husuk tarawehnya. Kenapa enggak husuk? Karena yang dilihat itu kan palang boles. Bismillahirrahmanirrahim.
amin, mudahan menang marah. Gitu kan, itu nggak boleh. Nah itu ya Ipania nggak boleh. Diangkut sama patroli. Nah itu nggak boleh karena siang dan malam, makanya qiyamul lail. Jadi siangnya itu kita berpuasa dan lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan sholat beribadah pada malamnya, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuh, apalagi dia begitu main judi dan seterusnya di siang bulan Ramadan, apanya yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu pertanyaannya. Maka di waktu siangnya sia-sia puasanya. Kenapa? Karena dia di waktu malamnya mengerjakan hal yang buruk. Sama halnya engkau itu ibarat anak kudi atau orang-orang anak kecil yang kita kasih uang. Ada uang di tanganmu, kau kasih dia uang, terus kau giniin dia. Nggak jadi. Masa logikanya kau begitu kan, Tuhanmu sendiri kan begitu. Jadi Allah itu bukan seperti anak kecil yang kau mainkan gitu kan. Di siang harinya kau bermaksiat, di pagi harinya kau berpuasa. Sah puasanya memang karena dia tidak melakukan muftilat kan, tidak melakukan makan, tidak minum, tidak jima dan segala macam. Tapi muhbitat dia. Ini yang dipukul oleh Rasulullah. Lam saya bilang ini. Aduh. Itu kan. Merah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya mendapatkan ju' wal atas, lapar dan dahaga. Di waktu malam juga demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala perbanyaklah membaca Al-Qur'an di malam hari dan berpuasalah di siang harinya kan begitu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kan begitu. Nah, tapi kok di puasa di siang puasanya rajin, tapi di malam puasanya maksiat mulu, full maksiatnya nonstop gitu kan, kayak video remix itu kan. Nah, itu nanti juga Pak dosanya juga nonstop juga malamnya. Walaupun di siang hari dia berpuasa. Paling saya yakin itu orang yang buat judi di malam hari itu pasti dia tidur di siang hari, nggak akan puasa itu. Dari mana logikanya dia akan berpuasa? Paham? Walaupun ada segelintiran orang yang berpuasa memang supaya apa, tenang hatinya, tadi malam udah berjudi, itu baik lah, ada nilai plus-plusnya lah kan begitu. Tapi kalau bisa janganlah demak mendarat lebaran milih paling batik. Nah itu ya, kami soimin dan salam sami. Ada pertanyaan lagi yang terakhir? Oh ya, 2 aja ya, John. Apa? Nun. Cara mengganti puasa bagi laki-laki yang puasanya batal mungkin karena sebab kan. Oke. Kalau dia sengaja membatalkan puasanya, maka dia qadha. Puasa qadha misalnya di bulan Zulhijjah atau di bulan Syawal nanti kan. Setelah lebaran dia qadha. Kalau dia menggauli istrinya, maka ini ya kafarat. Kafarat itu nanti dia wajib puasa dan membayar syaz atau diat. Nanti artinya bagi orang tua misalnya kalau nggak mampu, kalau ini kita dulu ya, kita rincikan supaya paham. Kalau orang dewasa belum nikah sengaja dia batalkan puasanya gara-gara crut misalnya, dia nggak tahan lihat si yang berambut panjang, akhirnya dia onani dengan tangan, itu hukumnya haram dan batal puasanya, wajib dia qadha di bulan yang lain. Yang kedua, kalau dia sudah beristri, dia ajak istrinya, dia 2 kali lipat itu. Dia harus nebus puasanya dan dia harus kasih orang fakir miskin makan. Kalau nggak salah sekitar 60 fakir miskin yang harus dia pakai. Dia setiap hari itu harus makan selama 2 bulan. Tetap sama mengganti puasanya. Kalau dia tua renta misalnya, ini baik perempuan maupun laki-laki ini dia itu harus bayar fidyah. Nah, fidyahnya jumlahnya nanti ada yang mengatakan 2,5 kilo ya. Ada yang berapa kilo nanti tergantung ulama yang kita ikutin. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau nggak salah ya 3 atau 4 kilo. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Begitu cara gantinya untuk laki-laki. Adapun perempuan sama sebenarnya ya, perempuan. Nah, begitu. Nah, ya. Dan sudah ya? Ya. Kan John. Nah, John pelajaran dari tadi.
Wah, jauh sekali keluarga. Nah, Gimana kalau orang sakit itu kan tidak berpuasa, gimana hukumnya? boleh, Dia tidak sakit, boleh. kemudian dia lemah juga Iya. kan. Makanya nanti boleh dia. Nanti lari nanti surut wajib saum. Besok malam kita bahas ya. Makanya jangan kemana-mana besok malam itu. Tetap di SCTV. Nah, tetap di SCTV. Surut wujub saum. Nanti syarat wajibnya orang menjalankan puasa. Makanya tadi syarat wajib itu diperuntukkan untuk orang yang berpuasa. Itu syarat wajib. Kalau syarat sah puasanya maksudnya kan begitu. Syarat wajib itu untuk orang yang berpuasa, syarat sah itu puasanya sendiri. Sah puasanya kayak begini itu, dia judi di siang malam dan seterusnya, dia sah puasanya. Kayak orang membicarakan orang seterusnya dan gibah atau apa, menghayal dan seterusnya, sah puasanya, tapi mubitot ini larinya itu. Oke, bisa dipahami ya, no? Berarti soimin itu termasuk maksudnya ke jiwa masing-masing manusia, Bang? Ya, kamil soimin itu jiwa masing-masing. Karena kan ini bukan jamak, ya isim mufrad kan, bentuk apa namanya fi'lul mustaq istilahnya kan, Iya. fi'lul mustaq yang terambil dari kata soma atau soama kan, soma ya sumu sauman, soimun itu bukan, nah soimah ini juga soimah ini kan juga puasa tapi perempuan, soimah kan. Soimin ini fi'lul mustaq, istilah ismul mustaq dari asal katanya itu soma ya. Nah, terambil apa maksudnya isim mustaq? Isim yang terambil dari syigat fa'ilun. Iya, itu namanya ismul mustaq. Tinggal satu bisa. Ya, bisa. Misalkan di kita misalkan di dalam berpuasa lalu kita nggak pernah keluar terus diam di rumah gitu, nggak pernah keluar terus malamnya keluar, hukumnya bagaimana itu? Ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada dikerjakan, kalau ada aktivitas yang lain yang bermanfaat untuk keluarga, untuk diri kita, ya lebih baik keluar. Kalau tidak ada kalau ada dikerjakan, lebih baik di rumah dan isi dengan kebaikan-kebaikan, baca Al-Quran, baca buku, bantu orang tua bagi yang taat kan begitu. Dan tidur cukupnya. Hanya tidur doang. Tidur. Banyak mazhab naum ya. Makanya orang berpuasa itu banyak mazhabnya. Ada mazhab naum gitu kan, mazhab jalan-jalan. Itu mazhab ngabuburit. Padahal di puasa. Geruk di bibir dah. Lagi puasa. Nah, oke itu ya. Adik-adik semua, ilal angkol, kita besok teruskan syurut wujubis shaum, syarat-syarat diwajibkannya bagi orang-orang untuk berpuasa. Ini syarat wajib ini khusus untuk orang-orang yang menjalankan puasa. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, semoga bermanfaat adik-adik semua. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji pada malam ini didengar oleh Allah dan diijabah. Semoga kita mampu bertemu dengan bulan Ramadan. Kita baca Fatihah dulu untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk musibah ya yang saat ini kita sedang di tengah-tengahnya ya, semoga cepat diangkat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.